Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Oke, kali ini spesial di sore hari ini kita akan meliput usaha di bidang pertanian lagi Sobat, yaitu pertanian kelengkeng. Oke, bagaimana keseruannya? Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sedang dengan ownernya. Oke Pak, pertama-tama perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana. Ya, nama saya Pak Edi, nama lengkap Pak Edi Rianto ya. Rumah saya di Celuring, belakang Masjid Baitur Rasyidin. Itu rumah saya. Kalau kebunnya Pak? Ya, kebunnya di Jalan Taman Agung. Ya, Jalan Taman Agung di belakang Bengkok. Oke. Nah Pak, ini usahanya kan di bidang kelengkeng ya Pak ya? Ya. Nah, kelengkeng. Oke, kita ulas Sobat. Langsung saja Pak, ini sudah berapa lama ini Pak menanam kelengkeng ini Pak? Ya, kelengkeng ini saya tanam sudah lebih dari 5 tahun. Terus ya ini pohonnya seperti ini. Ada yang sudah besar seperti ini, ada juga yang lebih besar lagi. Namun ada juga yang pertumbuhannya kurang sehat, barangkali agak kerdil. Nah itu. Oh, ini ya Pak ya? Ya itu. Iya. Nah, ini luasnya berapa Pak kalau lahannya sendiri Pak? Luasnya ini sebenarnya luas lahan ada 1 bau. Ya. Nah, itu dibagi 2. Yang setengah ini saya tanami kelengkeng, yang setengah lagi saya tanami jeruk. Oh gitu, ya. Oke, kita bahas satu dulu ya Pak ya, kelengkengnya. Oke. Nah, untuk kelengkengnya sendiri Pak, di sini ini jenisnya jenis apa aja Pak? Bermacam-macam atau cuma satu jenis ini? Di sini saya tanam hanya satu jenis, yaitu kelengkeng kristalin atau sering disebut dengan new kristal. New kristal. Nah, ya, new kristal. Iya. Nah, ini Bapak kenapa kok memilih kelengkeng new kristal ini Pak? Kok kenapa nggak pilih jenis-jenis yang lain? Karena saya melihat di internet itu, nah, saya buka-buka itu ternyata dari beberapa jenis kelengkeng itu kristalin ini buahnya lebih banyak, lebih lebat daripada kelengkeng yang lain. Kalau saya lihat di internet itu. Jadi seperti itu ketertarikannya. Ketertarikan dari buahnya. Dari itu buahnya. Oke. Boleh bisa dilihatkan buahnya Pak yang? Ya, bisa yang sudah berbuah di sana. Yang ini masih pentil. Nah ini. Nah, ini masih pentil. Nah ini. Ini sebenarnya buah ini saya petik di hari raya kemarin. Oh, hari raya kemarin sudah saya petik. Nah ini sudah berbuah lagi. Nah, jadi nggak ada 1 tahun sudah ada buahnya lagi. Oh gitu ya. Termasuk cepet ya Pak ya? Ya, cepat. Oke, ini bisa. belum waktunya berongkos berarti Pak? Belum waktunya berongkos ini. Nanti kalau ini sudah agak besar, kemudian kelihatan burik coklat, itu baru dibongkos. Ya. Okay. Kalau begini dibongkos nanti rontok buahnya. Oke, bisa kita ke sana ya, Pak? Bisa kita lihat yang sudah masak. Oke. Monggo Pak. Nah, itu Sobat, yang dijaring-jaring ini sudah ada buahnya ini. Kalau yang belum dijaring, belum ada buahnya. Nah, oke, kita lihat ini yang sudah ada buahnya dan dijaring. Nah, ini saya buka jaringnya. Oke. Ya. Ini ya. Biar kelihatan dari luar. Ya. Nah, kemudian biar lebih jelas lagi buahnya. Ini tadi sudah saya petik ini tadi. Oh iya. Tadi pagi saya petik. Nah, Beberapa ini Sobat, petik. seperti ini buahnya. Sampai ke bawah ya Pak ya? Ya, sampai ke bawah. Nah, ini Sobat. Ini kelengkeng new kristal. Nah, ini sudah habis saya petik tadi pagi ini. Oke. Nah Pak, kalau kelengkeng di depan kita ini usianya berapa tahun ini Pak?
Ya ini kurang lebih 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih ya? Ya 5 tahun lebih. Berarti udah lama ini. Ya 5 tahun lebih. Dan yang di kebun ini ada sekitar populasi berapa Pak? Ini pohon, berapa pohon ini yang di kebun ini Pak? Saya pertama tanam itu ada 92 pohon. Iya. Nah, kemudian ada beberapa yang mati, belum saya sulami. Lebih dari 5 yang mati. Oh, berarti sekitar 80-an ya? Ya, sekitar 80 lebih. Oke. Nah, seperti ini sobat penembakan New Crystal. Nah, oke. Nah, Pak, kita bahas soal ini, perawatannya. Untuk perawatannya sendiri, kalau kelengkeng New Crystal ini sulit nggak sih, Pak? Merawat kelengkeng ini tidak sulit. Ya. Ya, tidak sulit. Yang penting dijaga kebersihan bawahnya. Ini kemarin musim hujan sehingga rumputnya, Oh, ini ya. ya rumputnya cepat tumbuh. Ya, Tidak boleh banyak rumputnya. ya nggak boleh banyak rumput sehingga pupuk itu bisa terserap oleh akar-akarnya. Oke. Ya. Nah, untuk dulu penanaman awal itu, Pak, untuk media tanamnya itu hanya tanah saja, apa dikasih pupuk kandang atau bagaimana, Pak? Waktu Untuk saya penanaman tanam awal. di sini tanpa pupuk kandang. Oh, tanpa pupuk kandang. Tanpa pupuk kandang, tetapi waktu saya tanam awal di sini ditanami apa namanya lombok, ya, ada yang nanam lombok. Nah, kemudian ibaratnya itu pupuknya nunut pada penanam lombok itu. Oh, Nah, jadi gitu, ya. waktu itu sistemnya tumpang sari. Tumpang sari. Oh, Jadi ada yang nanam lombok, terus saya tanam ini Oke. selama 2 tahun. Nah, Selama 2 tahun, ya? 2 tahun ada ditanami iya. lombok itu. Nah, ini Bapak tanam dari satu pohon ke pohon yang lain. Ini jaraknya berapa meter ini, Pak, kira-kira, Pak? Ini waktu itu saya mengukur lokasi, kemudian jarak tanam antara satu bedengan dengan bedengan yang lain dari lombok itu saya perkirakan itu 6,5, terus kemudian saya ke sini ada 7 meter. Sebenarnya yang ideal nanam kelengkeng ini adalah 8 meter kali 8 meter. Oh, gitu. Nah, kalau dengan jarak tadi kan ibaratnya kurang dari ideal ya, Pak ya? Ya, kurang dari ideal. Nah, efeknya apa, Pak, kalau kurang dari ideal itu untuk jarak tanam, Pak? Kalau terlalu rapat, nah ini pohon di sebelahnya ini kan kecil, nggak bisa besar, belum besar, Oh, kurang ini besar lah. Sehingga nanti kalau ini sudah besar, nanti bisa tempuk dengan yang lainnya, bisa mepet. Bisa mepet ya? Ya, bisa mepet. Seperti itu ya? Ya, seperti Oh iya, seperti ya itu di ya, sana itu, ya itu. Nah, itu teman-teman. Mepet sekali itu karena memang jarak tanamnya 7 meter kali 6,5 ya? 6,5. Oke. Nah, untuk perawatannya sendiri, Pak, perawatan berkalanya kira-kira untuk pupuknya biasanya berapa bulan sekali untuk kelengkeng ini, Pak? Kelengkeng ini untuk pemupukan yang ideal setelah panen, nah itu kita pupuk urea. Nah nanti setelah mupus 2 kali kita pupuk Ponska yang saya gunakan itu. Kan nanti setelah panen ini semi 2 kali, terus pupuk Ponska, nah itu langsung bunga lagi. Iya. Oke. Nah, untuk jaraknya, jarak apa ya? Intervalnya, Pak. Untuk intervalnya dari penanaman dari 0 hingga berbuah pertama itu kira-kira berapa bulan atau berapa tahun, Pak? Untuk pembuahan itu tergantung kita sendiri. Ya. Pada saat saya tanam, ini 8 bulan sudah ada buahnya, tapi pohonnya masih kecil. Nah, sehingga untuk mengatur pohon supaya tidak kerdil, nah ini saya potong. Jadi bunganya itu saya potong, kemudian saya atur supaya enggak berbuah lagi. Ada cara tertentu untuk
tidak berbuah. Oh, seperti itu. Ya. Berarti menunggu ini ya Pak ya, pohonnya siap untuk dibuahkan ya. Ya, kita tunggu pohon itu sudah kuat belum untuk dibuahkan. Karena kalau dari awal kerdil dibuahkan itu akan kerdil terus, nggak ada perkembangan untuk tumbuh ke atas. Oh gitu ya. Berarti untuk buahnya juga sedikit ya Pak ya, kalau kerdil ya? Iya, buahnya kalau kerdil, buahnya kan sedikit. Nah ini saja kalau ini nanti buah, ini kurang lebih hanya 10 kilo yang segini. Ya 10 kilo. Sehingga kalau yang seperti ini yang bisa normal mencapai 20 sampai 30 kilo. Oh. Yang sudah besar. Oke. Seperti itu jadi ya. Ya. Dalam 1 tahun itu bisa panen berapa kali, bisa membuahkan berapa kali? Ya untuk 1 tahun panen berapa kali kira-kira Pak? Tergantung kita inginnya dipanenkan 1 kali atau 2 kali. Bisa 2 kali. Yang seperti tadi, yang saya katakan hari raya kemarin kita panen, sekarang sudah ada buahnya. Sebentar lagi 2 bulan lagi kan sudah bisa dipanen. Ya. Oh gitu. Sebenarnya kalau ingin cepat habis panen itu dipupuk langsung dengan nitrogen, urea, dengan NPK dicampur itu 2 kali semi itu langsung bawa kembang. Oh gitu. Tapi ya eman-eman pohonnya. Nah, untuk setelah berbuah itu nggak diistirahatkan dulu apa Pak? Atau langsung dipupuk lagi atau gimana Pak? Ya setelah buah itu dipetik, nah itu diistirahatkan dulu. Habis petikannya itu biar kering dulu. Nah itu terus biasanya disemprot anti semut, anti hama. Oh insektisida. Insektisida itu untuk menangkal hama masuk ya Pak ya. Oke. Nah, itu. Nah untuk penyemprotan insektisidanya sendiri Pak, ini Bapak hanya lakukan di saat musim hujan saja atau berkala Pak? Sebenarnya ini saya lakukan berkala, tetapi kemarin berhubung musim hujan yang terus menerus. Nah, kalau kita semprot kena hujan ya hilang, walaupun itu ada perekat sebenarnya, tetap hilang, nggak mampu untuk. Ya. Nah untuk kelengkeng sendiri itu kalau di musim hujan itu produksinya bagaimana Pak? Pengaruh apa enggak sama musim panas Pak? Pengaruh terhadap pembungaan. Kalau hujan terus menerus itu sulit untuk berbunga. Oh karena ini ya, karena hujan rontok. Karena bukan rontoknya, karena nutrisi yang ada dari akar itu akan untuk pertumbuhan. Daun terus gitu. Jadi banyak daun tapi akhirnya bunga nggak terbagi. Nggak terbagi untuk bunga. Jadi untuk pertumbuhan daun saja. Nah, untuk pertumbuhan daun. Oke. Pak, seperti sekarang itu kan seperti dijelaskan tadi pakai urea, Ya. sudah panen. Sekarang urea kan sulit, gimana Pak ngatasi Pak? Ya, sekarang ngatasinya harus yang non subsidi. Makanya jualnya agak sedikit mahal lagi, dinaikkan. Kalau dulu saya jualnya 25 per kilo, sekarang 30 per kilo. Oh, seperti itu. Ya. Nah, itu sobat, jika ada yang ingin berminat di sini di Banyuwangi, silakan mampir ke kebunnya Pak Edi yang ada di Taman Agung Di Celuring. di Celuring. Ya, Celuring. Nah, oke. Itu sudah Bisa. dibeberkan Ya. untuk harganya ya Pak. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya, Oke. saat ini. Per kilonya 30.000. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Bisa, Pak, untuk lokasinya bisa lihat di
Google Map. Ya, Oh ya, sudah ada. di Google Map ada teman-teman. Nah, Pak, ini mungkin ada yang lihat video ini dan tertarik ingin budidaya kelengkeng. Apakah di sini juga menyediakan ini, Pak, bibit, Pak? Untuk sementara ini saya belum bisa menyediakan bibit karena apa ya? Masalah waktu saya sendiri kurang tersedia untuk melakukan pembibitan. Oh gitu. Ya. Nah seperti itu teman-teman. Karena Pak Edi ini juga masih ngajar ya Pak ya. Ya, ngajar ya. Ada pekerjaan lain selain di sini. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Teman-teman. Oke. Ini Pak, saya lihat lahan di bawah kita ini ada ini sistem irigasi ya. Ya. Ini seperti Oh ya, selokan ini betul ya. Ini wajib dikasih ini atau bagaimana Pak? Nah ini Ya. irigasi ini kan nanti untuk pengairan. Pengairan Ya, ya. apalagi kalau sudah musim panas, Ya. kita kan juga perlu air. Ya, perlu air. Ya. Pada saat pemupukan kita gebyur kalau musim panas, kemudian ditabur. Gitu aja ya. Berarti ini pemupukannya hanya ditabur sekeliling gitu aja Pak? Ya, ditabur di bawah pohon. Di bawah pohon ya? Ya, di bawah pohon ini kita tabur karena di bawah pohon itu akar-akar serabut banyak sekali. Iya. Nah Pak, saya pernah lihat di beberapa daerah itu untuk membuahkan kelengkeng itu pakai booster Pak. Kalau di sini bagaimana Pak? Apakah seperti itu Pak? Untuk sementara saya belum pernah menggunakan booster. Ya. Ternyata walaupun tidak menggunakan booster, saya mengandalkan dengan pemupukan dan perawatan. Nah, ini alhamdulillah tidak sampai 1 tahun bisa berbuah lagi. Iya. Dengan cara pemangkasan, dengan cara pemotongan akar, itu untuk merangsang pembuahan. Oke. Nah Pak, ini kan sudah 5 tahun ini yang berjalan. Ya, betul. Berarti menguntungkan dong kalau Alhamdulillah. kelengkeng. Alhamdulillah. Ya. Nah biasanya ini tiap panen ini omsetnya berapa kilo ini Pak? Nah itu. Saya belum pernah menghitung waktu panen berapa kilo, karena di sini panennya enggak bersamaan. Oh, seperti Karena panennya tidak bersamaan. Bisa dilihat di sini ini ada sudah bisa dipetik sekarang. Oh ya, ini ya yang Ya. ini tadi ya. Ya. Ini tadi. Terus ini di sampingnya ini, ya. Oke. Nah, ini di sampingnya ini, ya. Ini semi, Oh, semi membawa bunga. Nah, semi membawa bunga. Nah, sedangkan di sampingnya sana sudah berbunga. bunga ya. Nah, berbunga terus menerus. Nah, di sampingnya lagi sana sudah pentil. Nah, iya, itu sudah pentil. Nah, ini yang sudah bunga aja nih sudah ada yang pentil pula. Itu Oh, satu ini. pohon itu. Nah, itu satu pohon itu ada yang pentil, ada yang bunga. Sehingga tidak bersamaan. Iya ini teman-teman. Nah, Sehingga kami tidak bisa menghitung waktu panen itu omsetnya berapa. Yang jelas ya alhamdulillah lah bisa menyambung, menambah rezeki dari Allah. Penghasilan ya, Pak. Ya, oke. inilah semua rezeki dari Gusti Allah. Berarti ini nggak ada yang namanya panen raya ini Pak? Untuk Nggak yang di sini. ada. Berarti Nggak ada terus-menerus istilahnya ya? panen raya. Ibaratnya tiap bulan ada ini ya berarti Pak ya? Insya Allah tiap bulan ada. Wah, itu Berarti sobat. jika ada pengunjung ke sini, Pak. Oke, Ya. jika ada Pasti pengunjung ada. ke sini, Insya Allah juga pasti ada Yang penting buahnya. calling dulu, telepon dulu Pak, tanya ada buahnya Pak. Nah nanti kalau sekarang belum ada mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Oh ya, Pak, kok bisa beruntun? Ada yang bunga, ada yang pentil, ada yang siap panen, ada yang hampir siap dipanen. Itu memang sengaja dibuat begitu, Pak? atau alami Pak? Ini saya rasa karena saya sendiri waktu perawatan itu nggak bersamaan, bergantian. Oke. Sehingga
kan saya katakan tadi tergantung dari perawatan. Iya ya. Oke. Nah, tadi dari bunga tadi hingga jadi bisa panen seperti ini, Pak. Ini membutuhkan waktu berapa lama ini, Pak? Kurang lebih 3 sampai 4 bulan di antara itu. 3-4 bulan ya dari bunga dari tadi. bunga sampai siap petik. Oke. Nah, Pak, kalau sudah berbunga tadi untuk memumpukan apa masih terus, Pak? Ketika berbunga tadi, Pak. Ketika berbunga, Ya. itu kita tunggu sampai ada pentil segotri. Nah, seperti gotri. Anu ya, Ya, ini. biji kacang hijau. Nah, inilah. Ini sebenarnya waktunya ini. mupuk ini. Oh, ini. Nah, ini sudah waktunya pemupukan. Oh, jadi segini ini Ya. baru dipupuk lagi. Ya, baru dipupuk. Untuk apa? Untuk mempercepat pembesaran buah. Oke. Nah, ini sobat. Untuk mempercepat pembesaran buah. Makanya tadi kita shoot buahnya memang besar-besar. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, untuk serangan hamanya, Pak. Ini saya lihat ini ada jaring-jaring ini, oke, di belakang kita. Ini kenapa kok harus dijaring ini, Pak? Ya, ini untuk menghindari serangan dari kelelawar. Kelelawar ya, Ya. memang. Ini saja yang di atas jaring, yang bagian atas dekat dengan jaring, Iya. ini sudah habis, ini dimakan Oh, ini kelelawar itu. Ya. Oh. Makanya ini Iya, perlu iya. perlu ditonjok itu sebenarnya. Oh, iya. Ternyata kelelawar juga punya idenya sendiri ya. Iya. Makanya yang di bawah ini aman. Oh, Sedangkan yang atas itu disisil oleh kelelawar. Oke. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak ya. Itu Ya, saja dari sama-sama. kami. Semoga rezekinya lancar selalu, Amin. sehat Amin. selalu, dan semoga nanti kedepannya bisa bikin konten lagi dengan Bapak. Oke. Amin. Amin. Oke, itu saja sobat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke, sekian dari kami. Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.